Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, gantian, kota Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu. Kejadian ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marshal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang menyampaikan satu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kunichi Koiso. Dengan cara apa Jepang menyatakan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sependapat. Dikarenakan PPKI adalah badan yang bertanggung jawab atas proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tapi kita harus menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Maaf, tapi pemerintah Jepang menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baik, saya akan pikirkan kembali pernyataan Anda. Karena benar dikatakan oleh Bung bahwa ada badan resmi PPKI, kami harus membicarakan dengan mereka berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin itu saja tujuan kami di sini. Kami harus undur diri. Terima kasih. Terauchi. Baik, hati-hati di jalan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Saudara-saudara, mari kita dengarkan radio yang sekarang ada berita dari Jepang. Fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters
to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kawan-kawan, apa yang sudah kita dengar tadi di berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh itu, berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita, sebagai golongan muda, harus berbicara kepada golongan tua, khususnya Soekarno. Oleh itu, Soekarno harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka. Betul sekali kawan. Tetapi, dalam memproklamirkan kemerdekaan, jangan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian rupa, sobat? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno, pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Kan beliau ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan teks proklamasi ini tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja. Kalau perlu, Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik kepada beliau, wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara untuk penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menunggu. Betul! Merdeka! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Ada apa saudara datang ke sini? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami meminta Bung Karno agar memproklamirkan kemerdekaan. Seperti itu. Tapi sudah ada badan yang berhak untuk mengurus itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul. Karena PPKI adalah badan yang berhak untuk mengurus hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kami, atas nama golongan muda, tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Namun seperti ini Darwis, bahwa yang memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas dari PPKI itu sendiri. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mundur. Sudah Bung, terima kasih. Merdeka. Silakan. Silakan. Ada masalah apa kalian datang lagi kemari? Sekarang Bu, sekarang malam ini kita kobarkan revolusi.
Kami sudah mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, akan berakibat sesuatu, pertumpahan darah dan pembunuhan besar esok hari. Ini batalnya. Seretlah saya ke pojok sana. Potong leher saya sekarang juga. Dia usah nunggu besok. Jepang adalah masalah silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi pemimpin negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu juga kemerdekaan itu diberikan kepada kita dan dia? Mengapa tidak kita sendiri yang memerdekakan bangsa kita? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi perubahan. Saudara-saudara sekalian, kekuatan yang kita miliki hanya segelintir dan tidak cukup untuk melawan proses kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang sudah kalian persiapkan untuk saya? Untuk proklamasi ini? Coba apa yang kalian persiapkan? Apa yang sudah kalian persiapkan untuk proklamasi ini? Apa tindakan bagian kalian untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi? Ingat saudara-saudara, kita tidak akan meminta bantuan dari sekutu maupun Jepang. Coba bayangkan, usaha yang kita miliki, usaha yang kita buat, usaha yang kita bangkitkan bersama-sama itu atas dari jerih payah kita sendiri, di atas kekuatan kita sendiri. Untuk itu, saya mohon kepada saudara-saudara kalian bahwa saya membutuhkan waktu untuk berunding masalah seperti ini, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi begini, usul dari golongan muda ini tidak bisa kami terima dikarenakan terlalu berisiko dan takut memakan banyak korban. Baik, jika Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon pamit. Oke, baiklah. Silakan. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saudara harus segera ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Ini demi kebaikan Anda.
takut saudara-saudara terpengaruh oleh pihak Jepang. Segera Bung, segera. Mendingan Bung ikut kita terlebih dahulu. Baiklah. Ayo Bung, segera. Kita turutin ke mereka terlebih dahulu. Bung, kenapa Anda bersikeras harus PPKI yang buat proklamasi ini, Bung? Saya tahu saya jelas seperti itu bukan berarti saya tidak memproklamasikan sendiri. Saya harus lebih jauh bagaimana tanggapan rakyat akan hal ini. Apakah yang diinginkan atau tidak? Tapi kita siap, Bung. Para pemuda dan peta di belakang Anda, Bung. Saya tahu kalian siap menunggu kami semampu kalian. Cuma kami harus menunggu hal tersebut. Untuk itu kami akan mempertimbangkan keinginan kalian dan kami akan merumuskan proklamasi tersebut nanti ketika kami kembali ke Jakarta. Siap, Bung. Baiklah. Mari kita tunggu. Revolusi di tangan kita sekarang dan kami memerintahkan Bung. Kalau malam ini tidak melakukan revolusi, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon saya sudah mempersiapkan bahwa seluruh pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa justru tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16 hari ini? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepada aku. Akan tetapi, saya merasakan bahwa dalam kalbuku bahwa tanggal 17 sudah saat itu. Tanggal 17 adalah tanggal suci. Pertama-tama, pada saat itu adalah waktu di mana bulan suci Ramadan sedang terlaksana. Waktu di mana umat muslim sedang berpuasa. Itu berarti waktu yang suci bagi kita. Betul. Selain itu, bahwa tanggal 17 adalah hari Jumat. Jumat besok ada Jumat lagi. Jumat yang berbahagia dan Jumat yang suci. Pada tanggal 17 adalah waktu di mana Al-Quran diturunkan. Orang Islam bersembahyang sebanyak 17 rakaat. Untuk itu sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanggal 17, kesucian tanggal 17 bukanlah ibadah. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah saya saja dulu Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Gimana? Baiklah, kita pamit. Gitu. Kalau mana bisa kami? Uang makan dan kami depan.
Keadaan yang mendesak ini sudah mempercepat memaksa kita untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks proklamasi kemerdekaan sudah dibuat dan siap dibacakan oleh semua. Begitu saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus ke depan. Selain itu, kita juga dapat menyelesaikan pekerjaan kita sebelum datangnya fajar nanti. Gitu, ucapan hadiah yang pada hari ini diharapkan dapat menandatanganinya secara bersamaan. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana adik? Setuju? Setuju! Setuju! Tolong saya ketiga. Setuju! Ini Bung, terima kasih. Sama-sama. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang, ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dan dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita dan negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Indonesia kebangsaan, bangsa
kembali. Action. Kamu sudah mempertaruhkan. Amat dikit tuh. Amat dikit tuh. Sekarang skinnya ke atas tangga. Parah men. Amat dikit tuh. Roll and action. Balingnya nggak usah nyengir, kamera gua nggak usah disenggol. Balingnya nyengir cok tadi. Amat dikit tuh. Action. Kalau ini revolusi dilaksanakan. Lu ngapa sih, Pak? Ini goblok. Lu nggak ngeliat apa? Biarin aja, udah gak usah ketawa apa. Tahu, lihat tadi. Masa ada kamera ini? Mengapa justru diambil? Amat dikit tuh. Mengapa tidak saya sekarang saja?